Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Kita akan disapa sebentar lagi oleh firman Tuhan untuk boleh menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu kita satukan hati, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tetap boleh kami rasakan sepanjang malam tadi hingga di pagi hari ini. Kami kembali dibangunkan, kembali diperkenankan untuk menjalani aktivitas kami. Oleh karena itu kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Filemon 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri." Tak ada gading yang tak retak. Ini merupakan sebuah peribahasa yang cukup lama sudah kita kenal dan masih sering sekali kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peribahasa ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengandung arti bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bahwa setiap kita manusia pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kekeliruan di masa lalu kita. Namun, walaupun demikian, setiap kita punya hak untuk mendapatkan kesempatan kembali, untuk kembali membangun dan menata kehidupan kita. Setiap kita, walaupun sudah pernah melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, berhak untuk mendapat pengampunan dan penerimaan. Seperti ada juga sebuah ungkapan yang mengatakan, setiap orang suci memiliki masa lalu. Dan setiap orang berdosa memiliki masa depan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semangat ini bisa kita lihat dalam diri Rasul Paulus. Sehingga dia berani menjadikan reputasi dan integritas dirinya sebagai jaminan atas berbagai kerugian yang sudah dilakukan, yang disebabkan oleh Onesimus di masa lalunya terhadap majikannya, terhadap tuannya Filemon. Paulus ingin menjadi penengah antara Onesimus dan Filemon. Ya, kisah ini dimulai ketika Paulus dan Onesimus sama-sama menjadi tahanan di Roma. Yang mana Paulus pada saat itu bertemu dengan Onesimus. Onesimus adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya Filemon, sahabat dari Paulus itu sendiri. Mereka sama-sama belajar tentang firman Tuhan, sama-sama hidup di dalam Kristus. Sebagai seorang budak, apa yang sudah dilakukan oleh Onesimus ini adalah suatu kesalahan yang besar. Ia telah mengambil barang yang menjadi kepunyaan tuannya Filemon. Menurut konteks pada saat itu, budak yang sudah melakukan kesalahan sedemikian rupa, ini sudah tidak berguna lagi dan pantas dihukum mati. Namun bagi Paulus, seorang yang melakukan kesalahan fatal sekalipun di masa lalunya, masih dapat berubah dan berguna dalam Kristus. Karena kita sama-sama tahu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Paulus juga memiliki masa lalu yang begitu kelam. Tapi Paulus optimis, dia terus memberikan pengajaran kepada Onesimus dan Onesimus dimenangkan oleh Paulus, boleh hidup dalam Kristus. Untuk itu Paulus menyuruh Onesimus kembali kepada Filemon untuk meminta maaf. Dan dalam hal ini, Paulus menginginkan Filemon mau menerima kembali Onesimus bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Seperti apa yang menjadi teks kita tadi di ayat 17. Paulus ingin Filemon dan Onesimus mengalami pemulihan hubungan, yang mana seharusnya setiap pengikut Kristus, setiap anak-anak Tuhan harus memiliki hubungan yang harmonis, mau saling mengampuni dalam setiap kesalahan yang dilakukan. Paulus menginginkan Filemon dan Onesimus
tidak lagi hidup sebagai budak dan majikan, tapi hidup sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari teks kita pada hari ini? Mungkin pada saat ini atau pernah kita mengalami kekecewaan atas hubungan yang kita jalin dengan orang lain. Mungkin itu keluarga kita, teman bekerja kita, tetangga kita, teman sepelayanan kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Mereka pernah menyakiti hati kita. Mereka pernah melakukan perbuatan jahat terhadap kita. Hari ini kita mau belajar dari apa teladan yang sudah dilakukan Rasul Paulus. Dia mengajak kita untuk mau berdamai dengan orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mau mengampuni, dan tidak hanya sebatas mengampuni, tapi mau menerima orang yang sekalipun pernah berbuat jahat kepada kita. Sebab seperti di awal kami sampaikan tadi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah melakukan kesalahan. Tapi firman Tuhan mengajari kita untuk mau mengampuni, untuk mau menerima setiap orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Sebab realita yang ada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sering sekali kita melihat seseorang berdasarkan perbuatan masa lalunya. Lalu akhirnya kita mulai mengungkit-ungkit satu persatu setiap kisah kesalahan, kekeliruan orang tersebut. Akibatnya kita tidak akan menerima keberadaan orang tersebut, apalagi memberi kesempatan untuk dia berubah. Tapi seperti yang kami sampaikan tadi, hari ini kita belajar dari Paulus, kita belajar dari Onesimus, kita belajar dari Filemon, yaitu untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Kristus. Karena tidak ada kita yang sempurna, setiap kita adalah orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus, setiap kita mendapat kesempatan untuk diampuni dan diubah menjadi manusia baru yang lebih baik lagi, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sapaan teduh yang mengingatkan kami, yang mengajari kami untuk mau mengampuni dan menerima setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Sehingga akhirnya kami mampu hidup berdamai dengan siapapun. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh kami aplikasikan dalam keseharian kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mengangkatkan syafaat kami untuk anak-anak Tuhan yang berada di GBKP Runggun Pondok Gede. Kami berdoa buat pendeta kami, sahabat Perangin-Angin bersama dengan keluarga. Untuk setiap anak-anak Tuhan, para pelayan, pertua, diaken dan keluarga. Juga para pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gereja, guru-guru KKR, dan seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Mari Tuhan tetap berkati kehidupan mereka, agar kiranya selalu hanya hidup takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Berkati setiap program-program pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu, agar boleh kiranya gerejamu ini tetap menjadi tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk terus menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitarnya. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami beban berat dalam kehidupannya, atau sedang mengalami sakit penyakit, atau sedang mengharapkan satu-satu hal. Mari Tuhan lawat mereka, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, sehingga apapun fase kehidupannya, apapun musim kehidupan yang dijalannya pada saat ini, dia tetap hidup hanya di dalam Engkau Tuhan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami juga yang setia mengikuti sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini juga Tuhan berkati, agar juga pada hari ini kami tetap boleh mampu bersuka cita dalam menjalani hari-hari kami, tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami tetap menjadi surat Kristus yang terbuka. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami serahkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajari kita dalam doa Bapa kami, bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas, hidup berdamai dengan setiap orang. Tuhan Yesus memberkati.